Waktu koper kain lusuh milik Ibu Khadijah dibanting ke lantai marmer sampai engselnya copot, disusul teriakan perempuan bau tanah yang menggema. Nggak ada yang sadar kalau malam itu bukan cuma rumah tangga Ahmad Mahendra yang hancur berkeping-keping, tapi itu adalah ketukan pintu pertama buat karma paling sadis, paling berdarah-darah, yang bakal menggulung habis nyawa dan kesombongan seorang Syarifah Wijaya. Sebelum lanjut ceritanya, silakan absen dulu di kolom komentar. Dari mana teman-teman menonton video ini? Jangan lupa subscribe dan like, agar kami bisa mempersembahkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Lampu gantung kristal yang menjuntai di langit-langit ruang utama kediaman Mahendra memantulkan cahaya benderang, namun suasananya terasa mencekam, sedingin es. Di ambang pintu, jati setinggi 3 meter yang berukir rumit, berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh kurus kering, yang terbungkus kebaya katun murahan yang warnanya sudah memudar di telan zaman. Ibu Khadijah, langkah kakinya terseret-seret, meninggalkan jejak debu tipis di atas lantai marmer Italia yang mengilat sempurna. Setiap beberapa detik, dadanya menyempit, memicu batuk kering yang parah, hingga dia terpaksa menekan sapu tangan katun kumal ke mulutnya. Ketika sapu tangan itu dijauhkan, ada bercak merah kental yang tersembunyi di balik lipatan kainnya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena penyakit yang menggerogoti fisiknya dari dalam, melainkan karena tatapan sepasang mata di depannya yang seolah siap mengulitinya hidup-hidup. Syarifah Wijaya berdiri 3 langkah di hadapan mertuanya. Pakaian rumahannya adalah gaun sutra premium bermerek luar negeri. Jemarinya dihiasi cincin berlian yang berkilau menyakitkan mata jika terkena cahaya. Tanpa memedulikan napas Ibu Khadijah yang tersengal-sengal, Syarifah melangkah maju dengan hentakan anggun, namun penuh intimidasi. Tangannya yang mengandalkan perawatan mahal itu bergerak kilat, merenggut paksa koper kain lusuh bersayap resleting doll yang sejak tadi didekap erat oleh Ibu Khadijah di dadanya. Brak! Syarifah membanting koper itu dengan seluruh tenaga ke atas lantai marmer. Engselnya yang sudah berkarat langsung copot seketika. Isinya beberapa helai kain jarik usang yang wangi parutan kayu, baju daster murah yang sudah tipis, dan 3 botol minyak angin, berceceran ke segala arah seperti sampah tak berharga di tengah kemewahan rumah itu. Ahmad, lihat ini!" Syarifah berteriak, suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian malam dan memantul di dinding-dinding rumah yang luas. Dia berkacak pinggang, napasnya memburu naik turun menahan dongkol yang sudah sampai ke ubun-ubun. Matanya yang tajam beralih, melotot ke arah barisan pelayan yang berdiri membeku di sudut koridor, menunduk dalam-dalam karena ketakutan. Rumah ini dibeli pakai keringat, dikontrak pakai gengsi, bukan panti jompo bau minyak kayu putih. Mau ditaruh di mana mukaku kalau besok pagi geng arisan komite sekolah Kaila datang dan mencium bau ruangan kayak gini? Ahmad Mahendra berdiri terpaku tak jauh dari sana. Laki-laki yang biasanya terkenal penyabar, selalu mengalah, dan memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga serta psikologis putrinya, kini merasa dadanya seperti dihantam godam raksasa. Darahnya berdesir panas, menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Dia menatap kain jarik ibunya yang tergeletak di dekat kaki kursi berlapis emas. Itu adalah kain yang sama yang dulu digunakan ibunya untuk menggendongnya melintasi pematang sawah berlumpur, demi membelikan Ahmad buku sekolah. Dengan gerakan lambat yang terasa begitu menyakitkan, Ahmad berjalan pelan. Sisi tegasnya yang selama ini terkubur di bawah dominasi istrinya perlahan bangkit. Dia berlutut di atas marmer dingin, mengabaikan tatapan jijik dari istrinya. Satu persatu, tangan Ahmad yang gemetar menahan amarah memunguti baju-baju ibunya, memasukkannya kembali ke dalam koper yang sudah rusak dengan penuh penghormatan. Setelah selesai, dia berdiri tegak. Postur tubuhnya yang tegap kini terasa mengancam. Sorot matanya yang biasanya teduh dan penuh kasih sayang berubah seketika, sedingin es kutub yang siap membekukan apa saja. Ahmad menghadap tepat ke arah wajah istrinya yang masih merah padam. "Kalau kamu nggak suka ibuku berada di dalam rumah ini," ucap Ahmad. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun getaran hebat di dalamnya membawa ketegangan yang membuat atmosfer ruangan semakin mencekik. "Silakan kamu yang angkat kaki dari sini." Syarifah tertegun sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya.
Ahmad yang selama ini dia injak-injak harga dirinya, Ahmad yang selalu diam tiap kali dia menuntut barang-barang mewah, kini berani melawannya demi seorang perempuan tua berpenyakitan. Detik berikutnya, Syarifah tertawa sumbang, sebuah tawa sarkastik yang dipaksakan untuk menutupi rasa terkejutnya. Matanya menantang tajam, berkilat penuh ancaman yang biasa dia gunakan untuk membuat Ahmad berlutut memohon maaf. "Oh, berani kamu sekarang, Ahmad? Sudah pinter ya semenjak ibumu yang penyakitan ini datang?" Syarifah melangkah lebih dekat, menudingkan telunjuknya yang berkuku merah tepat di depan hidung Ahmad. "Ingat ya, tanpa koneksi keluarga Wijaya, bisnis kamumu itu nggak bakal bisa merangkak naik kayak sekarang. Kita cerai sekarang juga kalau begitu. Biar kamu tahu rasa hidup melarat lagi, biar kamu balik jadi orang udik yang makan nasi pakai garam di gubuk reotmu itu." Tantangan cerai yang biasanya membuat Ahmad langsung melunak dan mengalah. Kali ini mental begitu saja. Ahmad tidak berkedip sedikit pun. Dia menatap Syarifah dengan kekosongan yang mengerikan, seolah perempuan di depannya bukan lagi orang yang dia cintai, melainkan orang asing yang amat menjijikkan. "Kalau harga untuk jadi suamimu adalah aku harus menjadi anak durhaka yang membuang ibu kandungku sendiri ke jalanan," kata Ahmad dengan nada yang sangat tenang namun bertenaga, setiap katanya seperti belati yang menghujam langsung ke harga diri Syarifah. "Maka malam ini juga aku lebih memilih kehilangan semua harta, semua bisnis, dan semua kemewahan ini, termasuk kehilangan kamu. Silakan, urus surat cerai itu besok pagi." Syarifah mati kutu. Lidahnya mendadak keluh melihat ketegasan Ahmad yang tak goyah sedikit pun. Tanpa menunggu jawaban lagi, Ahmad berbalik, merangkul pundak ibunya yang rapuh dengan sangat hati-hati, lalu menuntunnya berjalan menuju kamar tamu di lantai bawah. Di belakang mereka, Syarifah hanya bisa berdiri mematung dengan napas memburu, meremas jemarinya sendiri dalam kemarahan yang membakar seluruh dadanya. Malam semakin larut, menyisakan kesunyian yang mencekam di dalam rumah megah tersebut. Setelah memastikan ibunya meminum obat dan tertidur pulas di kamar bawah, Ahmad mengunci pintu dari dalam, duduk di lantai sambil menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. Sementara itu di lantai atas, ketenangan itu sama sekali tidak menyentuh kamar utama. Syarifah berjalan bolak-balik di area balkon kamarnya yang luas. Angin malam yang berembus kencang tidak mampu mendinginkan kepala dan hatinya yang mendidih. Dia merasa otoritasnya di rumah ini telah runtuh dalam semalam. Dengan tangan yang gemetar hebat, penuh amarah yang tertahan, dia merenggut ponselnya dari atas meja rias, lalu mencari sebuah nama di kontak rahasianya. Hanya butuh 2 nada sambung sebelum panggilan itu diangkat oleh seseorang di ujung sana. "Bahar," desis Syarifah. Suaranya ditekan serendah mungkin agar tidak terdengar sampai ke lantai bawah, namun nada bicaranya penuh dengan kepanikan dan kebencian yang meluap-luap. "Ahmad sudah mulai berani ngelawan aku. Dia bahkan berani menantang cerai demi membela perempuan tua itu. Sialan, rencana kita harus dipercepat sekarang juga sebelum dia mulai curiga dan memeriksa semua aliran dana perusahaan." Di ujung telepon, terdengar suara kekehan pelan yang terdengar sangat tenang namun syarat akan kelicikan. Bahar Prasetya, pengacara muda yang selama ini menjadi otak di balik bayang-bayang Syarifah, memutar-mutar pena mahal di meja kerjanya sambil tersenyum licik. "Tenang Syarifah, biarkan dia merasa menang untuk malam ini," jawab Bahar dengan suara baritonnya yang penuh percaya diri. Draft pengalihan aset sudah hampir rampung. Begitu dia menandatangani berkas operasional bulan depan tanpa membaca detailnya, semua miliknya akan runtuh dan jatuh ke tangan kita. Biarkan dia menikmati sisa waktunya sebagai orang kaya. Syarifah mematikan sambungan telepon setelah mendengar kalimat penenang itu. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah halaman rumahnya yang luas dengan senyuman dingin yang perlahan terukir di wajah cantiknya. Dia bersumpah, Ahmad akan berlutut di kakinya sambil menangis darah dalam waktu dekat. Mentari pagi belum sepenuhnya tinggi, namun hawa panas gosip sudah membakar grup percakapan Glow Up Soleha. Di gazebo belakang rumah Syarifah yang asri dengan gemercik kolam koi, Rika Damayanti duduk menyilangkan kaki. Jari-jarinya yang gemuk dan penuh cincin emas bermata besar dengan lincah menari di atas layar ponsel boba terbarunya. Sesekali dia membenahi letak jilbab instan mahalnya,
lalu menyeruput teh premium yang disajikan pelayan Syarifah. Jeng-jeng cantik tahu nggak? Mertuanya Syarifah datang dari kampung semalam. Duh, penampilannya kumal banget, bau bawang campur minyak angin, batuk-batuk terus lagi kayak orang TBC. Hati-hati, menular ke anak-anak kita ya kalau main ke sini. Mana koper kainnya merotol pas dibanting, isinya cuma jari keloak. Tulis Rika lengkap dengan bumbu-bumbu hiperbola. Hanya butuh hitungan detik bagi pesan itu untuk memicu rentetan notifikasi. Gawai di tangan Rika bergetar bertubi-tubi, dipenuhi emoji wajah mual, wajah ketakutan, dan balasan-balasan nyablak khas emak-emak sosialita pengajian yang haus drama. Ih, ngeri banget jeng Rika. Kok Ahmad tega sih bawa sumber penyakit ke rumah megah begitu? Kasihan Syarifah yang higienis, balas salah satu anggota grup. Rika tersenyum puas, melirik ke arah dapur luar, di mana Ibu Khadijah sedang duduk tenang membantu Bimarni mengupas bawang, sama sekali tidak tahu bahwa dirinya sedang dijadikan bahan gunjingan satu kompleks perumahan elit. Sore harinya, suasana rumah Mahendra mendadak berubah menjadi panggung sandiwara yang menegangkan. Ahmad baru saja pulang dari kantor, wajahnya tampak lelah, namun dia langsung menghampiri ibunya yang duduk di meja makan. Saat hidangan makan malam baru saja ditata oleh Bimarni, sebuah lengkingan suara memotong udara kering di ruangan itu. Ya Allah, gelangku, gelang berlian karatanku hilang. Syarifah turun dari tangga dengan langkah dihentak-hentak. Wajahnya dibuat panik yang histeris. Dia memegangi pergelangan tangan kirinya yang kosong. Tadi siang jelas-jelas aku taruh di meja rias kamar atas setelah pulang dari butik. Nggak ada orang asing yang masuk ke lantai atas hari ini. Ahmad menghentikan sendoknya. Cari yang benar, Syarifah. Jangan langsung ribut. Cari gimana lagi? Rumah ini isinya cuman orang-orang lama yang jujur, kecuali... Tatapan mata Syarifah yang tajam dan penuh kebencian langsung menghujam ke arah Ibu Khadijah yang sedang memegang gelas air hangat. Tanpa permisi, Syarifah berlari ke arah sudut dapur, dekat meja makan. Dia merenggut kasar tas belanja kain belacu lusuh milik Ibu Khadijah yang tergantung di sandaran kursi. Tas yang sudah pudar warnanya itu diputar balikkan oleh Syarifah di atas meja makan mewah berlapis kaca, memaksa seluruh isinya tumpah ruah. Klontang. Sebuah benda logam berkilau jatuh dari selipan kain jarik cadangan di dalam tas tersebut. Berputar beberapa kali sebelum berhenti tepat di depan piring makan Ahmad. Itu adalah gelang berlian mata burung milik Syarifah, berkilau murni di bawah lampu ruang makan. Tuh lihat, jelas kan, maling. Syarifah berteriak puas. Suaranya naik 2 oktav, matanya melotot lebar ke arah Ahmad, seolah baru saja memenangkan lotre. Ternyata selain penyakitan dan bawa sial, tangan ibumu panjang juga ya Ahmad. Baru sehari di sini sudah berani menggerogoti harta menantunya sendiri. Mau ditaruh di mana muka kamu sekarang, ha? Ibu Khadijah mematung. Wajah tuanya seketika pucat pasi, bibirnya bergetar hebat hingga air hangat di gelasnya tumpah sedikit demi sedikit mengenai jemarinya. Dia menggelengkan kepala dengan sisa tenaga yang dia miliki. Air matanya menetes satu-satu, membasahi permukaan meja makan. Demi Allah, nduk ya, demi Allah yang memegang nyawa ibu. Suara Ibu Khadijah parau tersedat oleh rasa sesak di dadanya. Ibu miskin, Syarifah, makan pakai garam pun ibu ikhlas. Seumur hidup ibu belum pernah menyentuh barang yang bukan hak ibu. Ibu bukan pencuri, nduk. Ahmad mengepalkan tinjunya di bawah meja sampai buku-buku jarinya memutih dan mengeluarkan bunyi gemertak. Rahangnya mengeras menahan badai kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Namun, alih-alih meledak dalam teriakan, mata elang Ahmad menyapu seisi ruangan. Pandangannya berhenti tepat pada siluet Bimarni yang berdiri mematung di sudut dekat lemari es. Asisten rumah tangga tua itu tampak sangat ketakutan. Kedua tangannya meremas celemek kainnya dengan sangat kuat hingga kain itu kusut, napasnya pendek-pendek, dan sepasang matanya yang sembab terus-menerus menghindari tatapan Ahmad, seolah-olah jika dia melihat Ahmad, sebuah rahasia besar akan meledak dari mulutnya. Malam harinya setelah rumah benar-benar sunyi dan Syarifah sudah mengunci diri di kamar utama, mungkin sedang merayakan kemenangannya lewat telepon bersama Rika, Ahmad keluar dari kamar bawah. Langkah kakinya seringan kapas, bergerak tanpa suara, melintasi koridor menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di sudut lantai 2.
Ahmad menutup pintu ruang kerja, menguncinya, lalu duduk di depan meja kayu jati besar. Dia menyalakan komputer pemantau sistem keamanan rumah yang terhubung langsung dengan seluruh kamera CCTV di kediamannya. Jari-jarinya dengan cepat mengetik sandi rahasia, membuka folder rekaman koridor lantai atas, area kamar utamanya dan Syarifah. Dia memundurkan garis waktu video ke jam 2 siang tadi, waktu yang disebutkan Syarifah saat gelang itu hilang. Ahmad bermaksud melihat siapa saja yang naik ke lantai atas pada jam tersebut untuk membuktikan kelicikan istrinya. Namun, begitu layar menampilkan angka 14 pindi, monitor berubah menjadi hitam pekat dengan tulisan peringatan sistem. Error, no data found. Jantung Ahmad berdegup kencang. Dia memeriksa log sistem secara mendalam. Hasilnya membuat darahnya berdesir dingin. File rekaman khusus pada jam 2 siang tadi telah dihapus secara permanen, di-delete langsung dari unit server lokal menggunakan akses fisik, bukan remote SIG. Seseorang telah masuk ke ruang kendali ini siang tadi dan melenyapkan bukti otentik yang bisa membersihkan nama ibunya. Ahmad bersandar di kursinya, tatapannya kosong ke arah layar hitam, menyadari bahwa permainan licik di dalam rumahnya sudah jauh lebih busuk dari yang dia bayangkan. Kesunyian malam di kamar tamu lantai bawah terasa begitu pekat, kontras dengan gemuruh badai yang berkecamuk di dalam dada Ahmad. Di bawah pendar temaram lampu tidur, Ahmad duduk bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Di hadapannya, koper kain milik ibunya tergelat pasrah dengan resleting yang sudah jebol akibat hantaman kasar Syarifah semalam. Ahmad mengulurkan tangannya yang gemetar. Dengan penuh kehati-hatian, seolah sedang menyentuh barang pecah belah yang amat rapuh, dia menyisihkan tumpukan baju hangat rajutan tangan yang warnanya sudah pudar dan menipis di telan waktu. Bau minyak kayu putih dan parutan kayu cendana menguar, membawa ingatan Ahmad kembali ke masa kecilnya yang penuh keterbatasan namun hangat. Namun, ketika jemarinya meraba bagian paling dasar koper, dia merasakan sebuah gundukan keras yang dibungkus plastik hitam berlapis-lapis. Ahmad menarik bungkusan itu. Kerisauan aneh mendadak menghimpit rongga dadanya. Begitu simpul plastik dibuka, jantung Ahmad seolah berhenti berdetak seketika. Tatapannya terkunci pada puluhan botol obat penahan rasa sakit dosis tinggi dan deretan strip obat kemoterapi oral yang berjejer rapi. Di sela-sela botol tersebut, terselip sebuah map kertas dari rumah sakit provinsi. Ahmad membuka lembar pertamanya dengan napas tertahan. Diagnosis karsinoma serviks, kanker serviks, stadium AVB. Ada catatan kaki dari dokter yang menyatakan bahwa sel-sel kanker telah bermetastasis ke organ lain dan harapan hidup pasien hanya tinggal hitungan bulan. Air mata Ahmad langsung merebak di pelupuk matanya, mengaburkan tulisan medis yang terasa seperti vonis mati bagi dunianya. Namun, kejutan pahit malam itu belum selesai. Di lembar paling bawah map tersebut, Ahmad menemukan secarik kertas kuning yang sudah agak rapuh. Itu adalah surat perjanjian jual-beli tanah sawah peninggalan almarhum ayahnya di kampung, mutlak atas nama Khadijah. Angka nominal penjualannya tertera sangat besar, dan tanggal transaksinya persis 5 tahun lalu. Ahmad membekap mulutnya sendiri, agar tangisannya tidak pecah memecah malam. 5 tahun lalu adalah momen paling berdarah dalam hidupnya, hari di mana perusahaan rintisannya ditipu rekan bisnis hingga hampir bangkrut total dan dia terancam masuk penjara akibat utang. Di hari yang kritis itu, sebuah dana segar masuk ke rekeningnya dari pengirim anonim, menyelamatkan seluruh hidup dan karirnya. Ternyata dana itu bukan pinjaman mukjizat dari langit. Ibunya, perempuan yang dituduh maling oleh istrinya sendiri, telah menjual seluruh sisa hartanya, membiarkan dirinya sendiri hidup terlantar dalam sakit-sakitan tanpa pengobatan yang layak, demi melihat anak laki-lakinya sukses di kota besar. Dan selama 5 tahun ini, ibunya tidak pernah meminta imbalan, bahkan tidak pernah mengungkit 1 rupiah pun bantuan tersebut. Jedak-jeduk, jedak-jeduk. Kebalikan dari kamar bawah yang sewangi kuburan, lantai 2 rumah mewah itu mendadak berguncang oleh dentuman bas musik lounge yang beritme cepat. Syarifah sedang mengadakan pesta privat dadakan di aula tengah lantai atas dengan tema Pot Old Money Elite. Ruangan itu dipenuhi aroma parfum Eropa yang menyengat, kepulan uap vape mahal, dan dentingan gelas kristal berisi moktail impor.
Geng Glow Up Soleha pimpinan Rika Damayanti hadir dengan gaun-gaun malam terbaik mereka. Mereka duduk melingkar di sofa beludru, tertawa-tawa riwi sambil sesekali membenahi posisi perhiasan mereka agar tertangkap kamera ponsel yang terus merekam momen tersebut. Duh Syarifah Jeng, kamu itu hebat banget ya. Tahan tinggal sama orang yang asalnya dari lumpur, celetuk Rika Damayanti sambil mengunyah camilan kaviar dengan gaya yang dibuat-buat anggun. Kalau aku sih, aduh, enggak level ya, harus satu atap sama mertua yang bau bawang begitu. Bisa turun kasta estetika rumah kita. Syarifah tertawa melengking, kepalanya mendongak sombong sambil menggoyang-goyangkan gelas minumannya. Alah Jeng Rika, kamu kayak enggak tahu aja. Ahmad itu kalau dulu enggak saya poles, enggak saya kenalkan ke relasi papaku, ya tetap saja jadi orang udik yang bau lumpur sawah. Potongan badannya itu potongan petani singkong. Makanya, kalau sekarang dia agak macem-macem, tinggal saya ancam cerai langsung ciut itu nyalinya. Tawa renyah dan ejekan nyablak khas emak-emak sosialita itu bersahut-sahutan, saling menimpali dengan kalimat-kalimat tajam yang menusuk kehormatan keluarga Ahmad. Di ujung tangga lantai 2 yang gelap, bayangan tubuh Ahmad berdiri mematung. Dia mencengkeram berkas medis ibunya begitu kuat, hingga kertasnya lecek dan robek di bagian pinggir. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang kaku, namun matanya memancarkan kilat amarah yang begitu pekat. Seluruh sisa rasa cinta, rasa hormat, dan rasa setianya untuk Syarifah yang dia pupuk selama bertahun-tahun, malam itu juga terbakar habis, menjadi abu yang tak bersisa. Ahmad berbalik, kembali ke ruang kerjanya dengan langkah yang dipenuhi dendam yang dingin. Dia duduk di kursi kebesarannya, mengabaikan suara musik di luar yang masih meredam akal sehat orang-orang di rumahnya. Dengan tangan yang masih gemetar akibat gejolak emosi, Ahmad membuka ponselnya. Dia tidak lagi memeriksa CCTV yang sudah dirusak, melainkan masuk ke dalam aplikasi internet banking korporat tingkat tinggi miliknya. Akses khusus yang bahkan tidak diketahui oleh Bashir, adik angkatnya yang menjabat sebagai direktur operasional. Ahmad memasukkan sandi enkripsi berlapis untuk menarik mutasi rekening koran rahasia perusahaan dalam 3 tahun terakhir. Dia menyaring pencarian untuk transaksi keluar berskala besar yang tidak memiliki dokumen proyek resmi. Saat daftar itu muncul di layar ponselnya, darah Ahmad seolah berhenti mengalir. Ada aliran dana konstan, setiap bulan sebesar 200 hingga 300 juta rupiah, yang ditransfer secara berkala ke sebuah rekening bank swasta atas nama Syarifah Wijaya. Jika ditotal secara keseluruhan, jumlah dana gelap yang dikuras dari perusahaannya tanpa izin telah mencapai angka fantastis 5 miliar rupiah. Ahmad menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, matanya menatap langit-langit ruangan dengan senyuman pahit yang mengerikan. Istrinya tidak hanya menghina ibunya, tetapi sedang menggerogoti nadinya dari dalam. Ahmad tidak lagi berteriak. Dia tidak lagi membuang tenaganya untuk mengamuk atau mengonfrontasi Syarifah di depan umum. Kemarahan yang teramat dalam telah mengubah wataknya menjadi sedingin es kutub. Dia bergerak dalam senyap, merayap di bawah radar pertahanan istrinya yang sedang terlena oleh euforia pesta dan kesombongan. 2 hari setelah malam jahanam itu, Ahmad duduk di sudut sebuah kedai kopi tua yang remang-remang di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mata-mata sosialita istrinya. Di hadapannya, seorang pria bertopi pet hitam, penyelidik swasta terbaik yang disewanya dengan tunai, menggeser sebuah map coklat tebal yang tampak berat di atas meja kayu. Semua ada di dalam, Pak Ahmad. Lebih busuk dari dugaan Anda, bisik pria itu sebelum berdiri dan pergi meninggalkan kedai. Ahmad menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya sebelum membuka tali pengikat map tersebut. Begitu segelnya terbuka, seolah-olah seluruh pasokan oksigen di sekitar Ahmad tersedot habis. Foto-foto digital beresolusi tinggi terpampang nyata di hadapannya. Di sana, di bawah lampu pendar lobi Hotel Bintang 5, Syarifah tampak begitu manja bergelayutan di lengan Bahar Prasetya. Perempuan itu tertawa lepas, senyumnya begitu merekah, jenis senyuman manis yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia berikan kepada Ahmad. Ahmad membalik lembaran foto itu dengan jari yang kaku. Halaman berikutnya berisi dokumen-dokumen hukum, berkop surat kantor pengacara milik Bahar. Bukan sekadar main gila di ranjang Bahar yang memanfaatkan lisensi hukum dan otak liciknya, ternyata
sedang menyusun draft gugatan cerai sekaligus skenario manipulasi aset skala besar. Mereka berencana menjebak Ahmad ke dalam kasus pilot buatan. Skemanya sangat rapi, memindahkan utang-utang fiktif atas nama perusahaan Ahmad, sehingga saat ketuk palu sidang cerai tiba, Ahmad akan dinyatakan bangkrut dan harus menanggung utang, sementara seluruh aset real mulai dari rumah megah mereka, jajaran mobil mewah, hingga pabrik pengolahan tekstil utama milik Ahmad resmi beralih kepemilikan menjadi atas nama Sharifah Wijaya Creek. Ahmad meremas lembaran foto di tangannya hingga hancur, menyisakan kertas yang lecek di dalam kepalan tinjunya. Dadanya terasa begitu sesak, dihantam gelombang rasa sakit yang teramat perih, hingga dia harus mencengkeram tepi meja. Pikirannya mendadak terlempar ke masa 12 tahun yang lalu. Kamar kos sempit ukuran 3x3 meter yang pengap, suara rintik hujan yang bocor di sudut ruangan, dan sebungkus mie instan kuah yang harus dibagi dua di atas piring plastik karena uang di dompet mereka benar-benar habis. Waktu itu Sharifah memeluknya erat sambil berbisik, "Aku nggak peduli kita miskin, Mas, asal kita terus bareng-bareng." Kini waktu telah mengubah malaikat penenang itu menjadi monster yang mengerikan. Perempuan yang dulu menangis bersamanya saat mengumpulkan recehan untuk bayar kontrakan, kini sedang memegang sekop dengan senyum paling manis, menggali lubang kubur sedalam-dalamnya untuk karir, nama baik, dan seluruh sisa hidup Ahmad. Ahmad mencoba menata napasnya yang memburu. Dia membalik halaman demi halaman berkas investigasi itu hingga tiba di bagian paling akhir. Di lembar terakhir, laporan tertulis sang penyelidik. Ada satu halaman khusus yang melampirkan log obrolan terenkripsi dan salinan email rahasia. Ahmad membaca nama yang tertera di sana. Detik itu juga, dunianya benar-benar runtuh berkeping-keping. Nama informan internal Bashir Alvaro. Bashir, adik angkatnya sendiri. Laki-laki yatim piatu yang dulu ditolong Ahmad dari kerasnya jalanan, dibiayai kuliahnya dari semester awal hingga lulus, dan langsung diberi karpet merah berupa jabatan direktur operasional di perusahaannya begitu lulus. Ahmad sudah menganggap Bashir sebagai darah dagingnya sendiri, memberikan kepercayaan penuh atas segala urusan dapur perusahaan. Ternyata serigala yang paling berbahaya adalah yang dipelihara di dalam rumah sendiri. Laporan itu membongkar fakta bahwa Bashirlah yang selama ini menyuplai data rahasia dagang, membocorkan strategi tender ke perusahaan saingan, dan yang paling biadab, memalsukan tanda tangan Ahmad pada berkas-berkas pengalihan saham demi memuluskan jalannya rencana busuk Sharifah dan Bahar. Ahmad menutup map coklat itu perlahan. Air matanya tidak keluar lagi. Rasa sakitnya sudah melewati batas ambang kemampuan manusia untuk menangis. Yang tersisa di dalam dada Ahmad kini hanyalah sebuah ketenangan yang mengerikan, ketenangan seorang pemburu yang sedang bersiap memasang perangkap maut untuk seluruh pengkhianat di hidupnya. Minggu pagi itu bergulir dengan langit yang cerah berawan, seolah menjanjikan ketenangan bagi siapa saja. Ahmad duduk di sofa ruang tengah yang menghadap langsung ke arah taman belakang. Di pangkuannya, Kayla Mahendra, putri kecilnya yang baru berusia 6 tahun, sedang sibuk menyisir rambut pirang sebuah boneka Barbie dengan tawa kecil yang menggemaskan. Rambut Kayla yang dikuncir dua bergoyang-goyang mengikuti gerakan kepalanya. Ahmad mengelus ubun-ubun putrinya dengan kelembutan seorang ayah yang dunianya kini runtuh separuh, mencoba mencari sisa kedamaian dalam kepolosan darah dagingnya sendiri. Namun kedamaian itu hanya bertahan beberapa detik. Kayla tiba-tiba menghentikan jemarinya, menaruh bonekanya di atas lutut Ahmad, lalu mendongak menatap lurus ke dalam sepasang mata ayahnya yang tampak kuyu. "Ayah," panggil Kayla, suaranya cempreng dan bersih tanpa beban. "Om Lutfi itu baik banget ya. Suka bawain Kayla coklat kotak yang mahal dari luar negeri kalau datang ke sini." Ahmad menegang. Gerakan tangannya yang sedang mengelus rambut Kayla terhenti di udara. Dia mencoba menata suaranya agar tetap terdengar biasa di telinga sang anak. "Oh ya, Om Lutfi sering ke sini kalau ayah kerja?" "Iya, ayah. Tapi ada satu yang Kayla bingung," lanjut Kayla sambil mengetuk-ngetuk dagunya dengan jari kelingking. "Om Lutfi itu sering banget peluk mama erat-erat di kamar atas kalau ayah lagi pergi dinas keluar kota. Kamarnya dikunci rapat, terus ada suara berisik.
Kata Mama, itu namanya permainan rahasia orang dewasa. Kayla dikasih es krim, tapi nggak boleh cerita-cerita ke ayah. Permainan rahasia itu seru ya, Ayah. Deg, kalimat polos yang keluar dari bibir mungil Kayla bagai sambaran petir berdaya ledak tinggi di siang bolong. Kata-kata itu menghantam tepat di ulu hati Ahmad, membakar habis seluruh sisa waras dan kesabaran yang selama ini dia pertahankan mati-matian demi anak. Dadanya mendadak terasa sesak, panas menyengat seperti diguyur lahar mudik. Bayangan istrinya yang selama ini dia cukupi segala kebutuhan mewahnya, sedang bergumul di atas ranjang pernikahan mereka dengan lelaki lain, membuat perut Ahmad mual setengah mati. Belum sempat Ahmad mencerna rasa sakit dan kehancuran batinnya, gawai di dalam saku celananya bergetar hebat tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi seperti rentetan senapan mesin. Ahmad menurunkan Kayla dari pangkuannya dengan perlahan, lalu membuka layar ponselnya. Sebuah tautan video pendek dari aplikasi TikTok dikirimkan oleh sekretaris kantornya dengan pesan darurat. Pak Ahmad, maaf mengganggu di hari libur, tapi video ini mendadak viral di internet dan merusak reputasi Anda. Ahmad menekan tombol putar. Detik itu juga matanya membelalak sempurna, menahan amarah yang siap meledakkan kepalanya. Video itu direkam secara sembunyi-sembunyi dari balik kaca mobil mewah yang terparkir. Di dalam video, terlihat jelas sosok Ibu Khadijah yang sedang duduk lemas dengan tubuh gemetar di atas undakan semen pembatas jalan, tepat di luar pagar besi rumah megah mereka. Tubuh ringkih itu tampak kepanasan di bawah terik matahari, memegangi dadanya sambil sesekali terbatuk-batuk. Suara di balik video itu sangat familiar di telinga Ahmad. Suara melengking bergetar penuh kedengkian milik Rika Damayanti. Dengan gaya nyablak khas emak-emak sosialita yang sedang memprovokasi massa, Rika mengisi suara video tersebut dengan narasi yang sangat keji. Aduh, miris banget ya warga netizen. Lihat nih kelakuan mertua kampung yang serakah. Sudah tahu anaknya sukses punya menantu kaya raya, malah maksa datang dari kampung minta jatah tinggal di rumah elite. Karena nggak dikasih, sekarang malah akting ngemis-ngemis di pinggir jalan kompleks biar dikasihani orang. Bener-bener pembawa sial ya. Bikin malu nama baik menantunya yang anggun, tolong diviralkan biar tahu rasa. Netizen yang tidak tahu apa-apa dan mudah tersulut emosi, langsung membanjiri kolom komentar dengan makian yang sangat kasar dan tidak manusiawi kepada Ibu Khadijah. Mereka menghujat Ibu Khadijah sebagai orang tua yang tidak tahu diri, serakah, dan parasit bagi rumah tangga anaknya. Ahmad meremas ponselnya hingga layarnya retak 1000 di bagian sudut. Karakter asli istrinya dan lingkungan sosialitanya kini benar-benar telah membuka pintu neraka paling jahanam di dalam hidupnya. Mendengar keributan di ruang tengah karena Ahmad yang mendadak berdiri dan menendang meja kaca hingga retak, Bimarni berlari keluar dari arah dapur dengan wajah yang basah oleh air mata. Begitu melihat sorot mata Ahmad yang merah menyala bagai kesurupan, asisten rumah tangga tua itu langsung jatuh berlutut di atas lantai marmer, menangis tersedu-sedu sambil memegangi ujung celana Ahmad. Den Ahmad, ampun Den, ampun Gusti Allah, kulomboten kuat malih nahan niki. Jerit Bimarni dengan suara serak, tubuhnya terguncang hebat karena ketakutan yang luar biasa. Ahmad menunduk, menatap pelayan setianya dengan napas yang memburu. Bimarni, berdiri. Cerita sama saya, ada apa? Malam itu Den, waktu gelang berlian itu ditaruh di tas Ibu Khadijah. Itu bukan ibu yang ambil. Aku Bimarni disela tangisnya. Dadanya naik turun dengan cepat. Siang harinya, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, Nyonya Syarifah yang memasukkan gelang itu ke dalam tas belacu Ibu Khadijah saat ibu sedang di kamar mandi. Nyonya mengancam akan memecat saya dan memenjarakan keluarga saya di kampung kalau saya berani buka mulut ke Den Ahmad. Bimarni menyapu air matanya dengan celemek yang sudah basah kuah, lalu melanjutkan dengan suara berbisik yang gemetar, membuka borok terbesar di rumah itu. Dan bukan cuma Pak Bahar yang sering datang ke sini, Den. Saya juga sudah berkali-kali melihat Pak Lutfi Suryono masuk lewat pintu belakang dapur malam-malam saat Den Ahmad sedang dinas luar kota. Nyonya Syarifah sendiri yang menduplikatkan kunci cadangan gerbang belakang dan memberikannya kepada Pak Lutfi. Mereka sering menghabiskan malam di kamar atas, Den.
Saya mau lapor tapi saya takut dibunuh. Ahmad melepaskan pegangan tangan Bimarni secara perlahan. Dia mundur 2 langkah, lalu mendongak menatap langit-langit rumahnya yang tinggi dengan tawa hambar yang terdengar mengerikan di telinga siapapun yang mendengarnya. Informasi dari Bimarni adalah potongan teka-teki terakhir yang dia butuhkan. Neraka di rumah ini sudah terbuka lebar, dan Ahmad memastikan dia sendirilah yang akan menjadi malaikat pencabut nyawa bagi karier, harga diri, dan kebebasan semua orang yang telah menginjak-injak kehormatan ibunya. Malam itu, ruang makan utama kediaman Mahendra disulap menjadi ruang perjamuan yang luar biasa megah. Ahmad memesan jasa catering bintang 5 terbaik di ibu kota. Lilin-lilin aromaterapi berjejer di atas meja panjang bermaterial kayu ek, berbaur dengan aroma wagyu panggang, dan sup jamur truffle yang menggugah selera. Di atas meja itu pula, set alat makan perak berkilau dipadu gelas kristal bohemia, seolah-olah mengisyaratkan bahwa malam ini adalah perayaan pencapaian tertinggi keluarga mereka. Syarifah Wijaya duduk di kursi ujung meja, dengan keanggunan yang dibuat-buat. Dia mengenakan gaun sutra premium berwarna merah menyala, kontras dengan kulitnya yang putih mulus hasil perawatan klinik elit. Senyumnya mengembang lebar, merasa berada di puncak dunia karena mengira suaminya telah kembali tunduk dan melupakan pertengkaran tempo hari. Di sebelah kanannya, Bashir Alvero duduk tegap dengan kemeja batik sutra eksklusif pemberian Ahmad. Wajah adik angkatnya itu tampak begitu teduh, melempar senyum sok setia yang selama bertahun-tahun ini berhasil mengelabui Ahmad. Sementara itu, Rika Damayanti duduk gelisah namun antusias di seberangnya. Jemarinya yang penuh cincin emas tak henti-hentinya membenahi letak kalung mutiara berukuran besar di lehernya. Matanya yang julid melirik ke sana kemari, tak sabar ingin mencicipi hidangan mahal sekaligus mencari bahan gosip baru. Tepat di ujung meja yang lain, duduk Lutfi Suryono. Pebisnis bertubuh tegap itu mengenakan setelan jas pesanan khusus seharga ratusan juta rupiah. Dia duduk dengan tenang, menyilangkan kaki seraya menyesap anggur non-alkohol di gelas kristalnya. Sorot matanya memancarkan keangkuhan pria matang berharta yang merasa dirinya mutlak, tak tersentuh oleh hukum ataupun skandal apapun. Ahmad Mahendra memperhatikan mereka semua dari kepala meja. Wajahnya datar tanpa ekspresi, sehalus permukaan danau es yang siap retak kapan saja. Saat hidangan utama berupa steak premium disajikan oleh para pelayan yang berjalan beriringan, Ahmad perlahan bangkit berdiri. Dia mengangkat gelas kristalnya ke udara, memancing perhatian seluruh pasang mata yang ada di ruangan itu. "Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir malam ini," ujar Ahmad. Suaranya terdengar berat dan bergema di langit-langit ruang makan yang tinggi. "Malam ini, bukan cuma makanan mahal yang ingin aku suguhkan. Aku sudah menyiapkan satu menu yang paling istimewa, paling mahal dan paling jujur untuk kalian semua." Syarifah tersenyum manja. "Duh, Mas Ahmad pakai rahasia segala. Menu apa sih? Jangan bikin penasaran depan Jeng Rika dan Pak Lutfi dong." Ahmad tidak membalas senyuman itu. Sebagai gantinya, dia merosokkan tangan ke dalam saku jasnya, mengeluarkan sebuah remote kontrol hitam kecil, lalu menekan tombol utamanya. Bzzzt! Lampu gantung kristal di ruang makan mendadak padam total, menyisakan pendar temaram dari lilin-lilin di atas meja. Sedetik kemudian, sebuah layar proyektor berukuran raksasa turun perlahan dari balik plafon, tepat di dinding tengah ruang makan. Layar itu menyala terang, membelah kegelapan. Audio bersuara jernih langsung menggelegar dari pelantang suara tersembunyi. Layar itu menampilkan video digital beresolusi tinggi di sebuah lobi hotel bintang 5, memperlihatkan Syarifah yang sedang tertawa genit sambil membiarkan tubuhnya didekap dan dicium mesra oleh Bahar Prasetya. Adegan berpindah cepat ke rekaman suara sadapan telepon antara Syarifah dan Bahar yang sedang merancang skenario pilot fiktif untuk merampok seluruh aset pabrik Ahmad. Belum habis rasa syok di ruangan itu, layar berganti menampilkan lembar demi lembar mutasi rekening koran perusahaan, lengkap dengan dokumen pengalihan saham fiktif yang menampilkan tanda tangan palsu Ahmad. Disusul video rahasia saat Bashir Alvero menerima koper berisi uang tunai dari kompetitor bisnis Ahmad. Dan menu penutupnya tampil di layar, sebuah rekaman CCTV koridor atas yang sempat dihapus namun berhasil dipulihkan Ahmad dari sistem komputasi awan cadangan.
Di sana terlihat jelas, Syarifah berjalan mengendap-endap dengan wajah penuh dengki, membuka tas kain belacu milik Ibu Khadijah, lalu menyelipkan gelang berlian ke dalamnya sebelum berteriak histeris menuduh mertuanya maling. Ahmad, ini apa-apaan ini? Ini fitnah. Ini video editan pakai AI, Mas. Kamu sengaja mau menjatuhkan namaku di depan teman-temanku, kan? Syarifah menjerit histeris, suaranya melengking sumbang memecah malam. Dia berdiri hingga kursinya terdorong ke belakang dan jatuh berdebam. Wajah cantiknya yang tadi kemerahan kini mendadak seputih kain kafan, matanya melotot liar dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Di sebelahnya tubuh Bashir Alvero langsung gemetar hebat, seolah tersengat listrik ribuan volt. Garpunya yang sedang menusuk daging wagyu jatuh berdenting keras di atas piring porselen sebelum menggelinding ke lantai marmer. Napasnya memburu, keringat dingin bercucuran deras membasahi dahi dan leher batiknya. Dia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mata Ahmad yang sedingin malaikat maut. Sementara itu, Rika Damayanti yang menyadari namanya bisa ikut terseret ke ranah hukum karena video viral fitnah yang dibuatnya, mendadak memegangi dahi dengan tangannya yang penuh perhiasan. Aduh, kepalaku pusing, Jeng. Dadaku sesak. Duh, aku mau pingsan aja. Gumam Rika dengan suara bergetar, pura-pura terkulai lemas di atas kursi beludrunya, mencoba melarikan diri dari konfrontasi mematikan itu. Ahmad tetap berdiri tegak, memandang kekacauan di depannya dengan kepuasan yang dingin. Namun di tengah kepanikan massal para pengkhianat itu, sebuah suara tepuk tangan pelan justru memecah ketegangan. Prok, prok, prok. Lutfi Suryono berdiri dari kursinya perlahan. Tidak ada guratan panik atau takut di wajah matangnya. Sebaliknya, dia justru menyunggingkan senyum lebar yang sangat menyebalkan, penuh dengan kilat kepuasan dan dendam yang sudah lama tertahan. Dia merapikan kerah jas mahalnya, lalu menatap Ahmad dengan pandangan yang meremehkan. Bagus, Ahmad. Sangat bagus. Aku akui pergerakan senyapmu malam ini luar biasa cerdas untuk ukuran anak seorang petani singkong, ucap Lutfi. Suaranya terdengar santai, namun syarat akan racun. Akhirnya kamu tahu semuanya. Tapi sayangnya, kamu sudah terlambat, anak muda. Lutfi melangkah mendekati meja, menatap Ahmad tanpa kedip. Kamu pikir aku sudi mendekati istrimu yang bodoh, gatal, dan haus pujian ini hanya karena nafsu? Hah, dia itu cuma mainan murah, Ahmad. Aku sengaja masuk ke dalam rumah tanggamu, memanfaatkan keserakahannya, dan menggunakan Bahar serta Bashir untuk memperteli perusahaanmu sepotong demi sepotong. Kenapa? Karena aku ingin melihat anak dari Mahendra, bajingan yang dulu menghancurkan bisnis ayahku di masa lalu hingga ayahku mati bunuh diri, hancur lebur tanpa sisa sampai mengemis di jalanan. Dan sekarang semua draft hukum sudah selesai, perusahaanmu secara de jure sudah berada di ambang kehancuran dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk menghentikannya. Di balik dinding ruang makan yang megah, gema teriakan histeris Syarifah dan tawa kemenangan Lutfi Suryono terdengar merembat sampai ke lantai bawah. Di dalam kamar tamu yang remang-remang, Ibu Khadijah berdiri terpaku di dekat jendela. Tubuhnya yang kurus kering terguncang hebat setiap kali batuk darahnya datang menyerang. Air mata perempuan tua itu mengalir deras, membasahi kerutan di pipinya yang kuyu. Dia mendengar semuanya. Dia tahu kehadirannya di rumah ini telah menjadi sumbu ledak yang membakar hidup anak laki-laki tunggalnya. Gusti, mboten sagara-gara kulo uripe Ahmad dados risak. Bisik Ibu Khadijah, suaranya parau tercekik tangis. Dengan jemari yang gemetar menahan linu, dia memunguti koper kain lusuhnya, yang engselnya sudah copot sebelah, mengikatnya erat dengan seutas tali rafia agar isinya tidak tercecer lagi. Dia tidak ingin Ahmad memilih antara dirinya dan sang istri. Dia tidak ingin menjadi beban. Dengan langkah terseok-seok menahan rasa perih yang menjalar di perut bawahnya akibat kanker yang kian mengganas, Ibu Khadijah melangkah keluar melalui pintu belakang dapur. Angin malam yang kencang langsung menyambut tubuh ringkihnya, disusul guyuran hujan lebat yang seketika membasahi kebaya katun kumalnya. Di atas meja nakas kamar tamu, dia meninggalkan secarik kertas robekan buku dengan tulisan tangan yang miring dan gemetar. Ahmad, anakku sing bagus, ibu bali disik ya le. Jaga dirimu baik-baik.
jangan bertengkar karena ibu." Tubuh kecil itu perlahan menghilang, tenggelam di balik pekatnya badai malam ibu kota. Di ruang makan, Ahmad tidak memedulikan lagi khotbah kemenangan Lutfi Suryono. Jantungnya mendadak, berdegup kencang dengan firasat yang teramat buruk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ahmad berbalik dan berlari menuju kamar tamu di lantai bawah. Begitu pintu dibuka, ruangan itu kosong melompong. Bau minyak kayu putih ibunya masih tersisa, namun sosok yang dia cintai sudah tidak ada di sana. Tatapan Ahmad jatuh pada secari kertas di atas meja nakas. Begitu membaca baris kalimat pendek dari ibunya, pertahanan iman Ahmad runtuh seketika. Air matanya pecah. "Ibu!" Ahmad berteriak histeris. Suaranya menggelegar memenuhi seisi rumah, mencabik keheningan badai. Ahmad berlari keluar menembus ruang makan, mengabaikan Syarifah yang mencoba merenggut lengannya, sambil menangis histeris meminta penjelasan. Ahmad menyambar kunci mobil di meja depan, melesat pergi membelah hujan badai. Di dalam mobil SUV-nya, Ahmad menyetir seperti orang kesurupan. Pandangannya mengabur di antara sapuan wiper kaca depan dan air mata yang terus meleleh di pipinya. Dia mengendarai mobilnya menyusuri jalanan protokol yang gelap, memeriksa setiap halte bus yang sepi, emperan ruko yang tutup, hingga mushola pinggir jalan yang remang-remang. Setiap kali melihat siluet perempuan tua berkerudung usang, Ahmad langsung mengerem mendadak, keluar dari mobil menembus hujan lalu berteriak, "Ibu-ibu Khadijah." Namun nihil. Suaranya habis tercekat angin malam, tenggelam bersama deru petir. Ibunya yang sedang sakit-sakitan menghilang tanpa jejak di tengah kota yang kejam ini. Sementara Ahmad bertaruh nyawa di jalanan, dunia Syarifah Wijaya runtuh berkeping-keping hanya dalam hitungan jam. Skandal malam itu tidak bisa dibendung lagi. Video perselingkuhan dan manipulasi datanya, entah bagaimana langsung bocor ke publik, menjadi konsumsi liar netizen di media sosial. Hujatan yang kemarin dialamatkan kepada Ibu Khadijah, kini berbalik berlipat ganda menyerang Syarifah. Geng arisan Glow Up Soleha langsung menendang namanya dari grup, bahkan Rika Damayanti memblokir nomornya detik itu juga. Setelah menulis status, "Najis berteman sama perempuan gatal penguras harta suami." Penderitaan Syarifah belum selesai. Menjelang subuh, sebuah notifikasi dari aplikasi perbankannya masuk. Seluruh rekening pribadi, kartu kredit, hingga aset atas namanya dibekukan seketika oleh pihak otoritas atas perintah pengadilan terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi dan penggelapan dana perusahaan yang diajukan oleh kuasa hukum Ahmad. Syarifah panik setengah mati. Dengan tangan gemetar dan air mata yang merusak riasan mahalnya, dia mencoba menghubungi Bahar Prasetya, pengacara sekaligus selingkuhannya, yang berjanji akan selalu melindunginya. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomor Syarifah telah diblokir." Detik berikutnya, sebuah pesan singkat dari nomor asing masuk ke ponselnya. Itu dari Bahar. "Syarifah, permainan kita sudah selesai. Ahmad memegang kartu WES kita. Jangan cari aku lagi. Tapi kalau kamu tidak mau video mentah malam-malam kita di hotel tersebar luas ke keluarga besarmu dan publik, transfer 2 miliar ke rekening bank luar negeri ini dalam waktu 24 jam, jangan main-main denganku jalang." Syarifah menjatuhkan ponselnya ke lantai, berteriak histeris sambil meremas rambutnya sendiri. Lelaki yang dulu memujanya di atas ranjang, kini berubah menjadi hering yang siap mencabik-cabik sisa dagingnya. Dengan sisa harapan yang ada, Syarifah nekat menerjang hujan menggunakan taksi online sisa uang tunai di dompetnya. Dia mendatangi gedung perkantoran mewah milik Lutfi Suryono di pusat kota, berniat meminta perlindungan dan keadilan dari pria yang katanya ingin menghancurkan Ahmad bersamanya. Namun, begitu kakinya baru saja menginjak lobi gedung mewah itu, 2 orang satpam berbadan tegap langsung menghadang langkahnya dengan kasar. "Maaf Ibu Syarifah Wijaya, atas perintah langsung dari Bapak Lutfi Suryono, Anda sudah tidak diperbolehkan lagi menginjakkan kaki di gedung ini. Silakan keluar sekarang juga sebelum kami seret." Ucap satpam itu dingin, tanpa rasa hormat sedikit pun. "Kurang ajar. Kamu tahu saya siapa? Saya rekan bisnis Pak Lutfi, minggir." Syarifah menjerit nyablak, mencoba menerobos, namun tubuhnya didorong kasar hingga terjerembab di atas lantai teras gedung yang basah.
Pakaian sutranya yang mahal kini kotor terkena cipratan air hujan. Syarifah mendongak sambil menangis terisak. Pandangannya tertuju pada dinding kaca besar lantai 1 yang mengarah langsung ke ruang kerja privat Lutfi. Di dalam ruangan ber-AC yang nyaman itu, Syarifah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lutfi Suryono sedang duduk di sofa kulit sambil memegang gelas whisky. Tertawa terpingkal-pingkal bersama Bahar Prasetya. Mereka berdua bersulang, tampak sangat puas merayakan sesuatu. Detik itu juga, sebuah kebenaran yang teramat pahit dan mengerikan menghantam kepala Syarifah bagai godam. Dia membekap mulutnya sendiri, tubuhnya bergetar hebat di bawah guyuran hujan di pelataran gedung. Dia baru menyadari fakta yang sesungguhnya. Dia sama sekali bukan ratu yang sedang memegang kendali. Dia hanyalah seonggok bidak catur bodoh, perempuan murahan yang dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh Lutfi dan Bahar untuk memperteli harta Ahmad dan membalaskan dendam masa lalu. Setelah misinya selesai, dia dibuang ke tempat sampah seperti kain lap kotor yang tak berharga. Roda nasib berputar tanpa ampun, bergerak begitu cepat dan kejam meremukkan siapa saja yang kedapatan congkak. Hanya dalam hitungan hari sejak malam perjamuan jahanam itu, takdir mulai menagih utang dosa dari para pengkhianat. Pagi itu, kediaman Megah Mahendra mendadak dikepung oleh beberapa mobil dinas, bertuliskan otoritas hukum dan pihak bank. Petugas berseragam rapi menempelkan stiker besar berwarna merah, menyala di pilar-pilar marmer depan rumah. Aset ini disita dalam penyidikan penggelapan dana A. Syarifah Wijaya hanya bisa menjerit nyablak, meronta-ronta seperti orang kesurupan saat petugas merangsek masuk ke dalam kamar utamanya. Tanpa permisi, petugas menyita paksa lemari kaca tempat penyimpanan koleksi tas Hermes, puluhan pasang sepatu bermerek, hingga kotak beludru berisi perhiasan mewah miliknya. Semua barang yang selama ini menjadi bahan kesombongannya di hadapan geng sosialita, kini dimasukkan ke dalam kotak-kotak kardus coklat sebagai barang bukti kejahatan keuangan. Puncak kehinaan Syarifah terjadi sore harinya. Saat dia mencoba melarikan diri menggunakan mobil Alphard miliknya, 3 mobil penagih utang, debt collector, menghadang jalannya di tengah ring jalan raya yang padat. Tubuh Syarifah ditarik paksa keluar dari kabin mobil yang nyaman. Di bawah terik matahari dan kepulan asap knalpot, Syarifah berdiri mematung di pembatas jalan, menangis histeris dengan rambut acak-acakan menjadi tontonan publik dan sasaran jepretan kamera ponsel para pengendara jalan yang melintas. Tidak ada lagi sisa kejayaan. Teman-teman sosialita geng arisannya yang dulu selalu mengerubutinya, kini menghilang bak kecoa yang disiram cairan pestisida. Yang paling menyakitkan, Rika Damayanti justru mengunggah video klarifikasi baru di akun media sosialnya. Dengan wajah yang dibuat seolah-olah menjadi korban, Rika berbicara di depan kamera. Aduh jeng-jeng netizen sekalian, dari awal saya itu sudah curiga sama kelakuan Syarifah. Makanya saya sengaja dekati dia buat cari bukti kejahatannya. Saya pribadi sangat mengutuk tindakan dia yang menuduh Ibu Khadijah maling. Pokoknya saya serahkan semua ke jalur hukum ya, saya nggak ikut-ikutan dosa dia. Pernyataannya Black bin licik itu membuat Syarifah tersedak oleh rasa sesak di dadanya. Orang yang paling sering menyiram bensin di rumah tangganya, kini menjadi orang pertama yang menginjak kepalanya ke dalam lumpur. Di belahan kota yang lain, pelarian para tikus perusahaan pun berakhir tragis. Bashir Alvero tertangkap basah oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional saat hendak menaiki pesawat menuju luar negeri dengan paspor palsu. Sementara itu, Bahar Prasetya digiring keluar dari kantor hukumnya dengan tangan terborgol besi, wajahnya pucat pasi saat jaksa membacakan dakwaan atas kasus pemalsuan dokumen negara dan pemerasan. Di saat para pengkhianat itu mulai digulung oleh kehancuran mereka sendiri, Ahmad Mahendra tidak peduli lagi pada harta atau urusan dunianya yang tersita. Fokus hidupnya hanya satu, ibunya. Setelah 3 hari mencari tanpa tidur hingga matanya merah dan tubuhnya kurus, sebuah telepon dari seorang pengurus surau kecil di pinggiran kota membawa secercah harapan. Ibu Khadijah ditemukan tergeletak pingsan di atas ubin semen surau tersebut dalam kondisi basah kuyup dan napas yang satu-satu. Kini di dalam ruang bangsal rumah sakit daerah yang berbau obat menyengat, Ahmad duduk bersimpuh di samping ranjang besi.
Air matanya mengalir deras tanpa suara, membasahi jemari kasar ibunya yang kini dipasangi alat sensor medis. Tubuh ringkih Ibu Khadijah tampak begitu tenggelam di balik selimut putih rumah sakit. Sebuah selang oksigen terpasang di hidungnya dan monitor jantung di sudut ruangan terus mengeluarkan bunyi statis yang memilukan, menandakan detak kehidupan perempuan tua itu kian melemah akibat keganasan kanker stadium akhir. Bu, dimaafkan Ahmad. Bu, Ahmad anak bodoh yang gagal jaga surganya sendiri. Bisik Ahmad, suaranya serak, mencium punggung tangan ibunya dengan penyesalan yang teramat dalam. Di tengah keheningan ruang rawat tersebut, pintu kayu bangsal terbuka perlahan. Sosok pria paruh baya berjas rapi melangkah masuk. Dia adalah Pak Broto, pengacara tua yang paling dipercaya oleh almarhum ayah Ahmad belasan tahun lalu. Sosok yang selama ini menarik diri dari hiruk-pikuk bisnis Ahmad, semenjak Syarifah memegang kendali keuangan. Pak Broto berjalan mendekati Ahmad, lalu menepuk pundak laki-laki itu dengan lembut. Dari dalam tas kulit tuanya, dia mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam legam yang sudah berumur, dengan segel-segel hukum asli yang masih utuh. Pak Ahmad, sudah saatnya saya menyerahkan amanah ini kepada Anda. Ini adalah dokumen rahasia peninggalan almarhum ayah Anda sebelum beliau wafat, ucap Pak Broto dengan suara bariton yang berwibawa. Ahmad menghapus air matanya, menerima map tersebut dengan kening berkerut. Dokumen apa ini, Pak Broto? Perusahaan saya sedang disita bank. Semua aset atas nama saya dan Syarifah sudah dibekukan. Pak Broto tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh arti. Itulah cerdiknya almarhum ayah Anda, Pak Ahmad. Beliau sudah membaca tabiat serakah dari keluarga Wijaya sejak pertama kali Anda membawa Syarifah ke kampung. Baca berkas ini. Ahmad membuka segel map tersebut. Begitu matanya membaca lembar demi lembar sertifikat tanah mutlak dan akta notaris otentik di dalamnya, jantung Ahmad berdegup kencang. Surat kepemilikan atas tanah pabrik tekstil utama, lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektar di Sumatera, hingga seluruh aset-aset raksasa yang menjadi tulang punggung perusahaannya selama ini, ternyata sejak awal mula tidak pernah terdaftar atas nama Ahmad, perusahaan ataupun Syarifah. Semua aset berharga senilai ratusan miliar rupiah itu secara hukum mutlak terdaftar atas nama kepemilikan tunggal, Khadijah. Secara hukum, bank tidak berhak menyita satu jengkal pun tanah pabrik atau aset-aset ini, karena ini adalah harta mutlak milik Ibu Khadijah yang tidak ada sangkut pautnya dengan utang fiktif yang dibuat oleh Bashir dan Syarifah. Jelas, Pak Broto tegas. Ahmad tertegun, menatap wajah ibunya yang masih terpejam dalam tidurnya. Skema kelicikan Syarifah, Bahar, dan Lutfi Suryono seketika mentah total. Mereka selama ini saling sikut, merancang konspirasi berdarah-darah, dan menghancurkan harga diri hanya untuk memperebutkan cangkang kosong yang tak berharga. Harta sejati keluarga Mahendra tetap aman, tersimpan rapi di bawah nama besar seorang perempuan kampung yang selalu mereka hina sebagai perempuan bau tanah. Di atas lantai marmer Italia yang dingin dan berdebu, di titik yang sama persis tempat dia dengan angkuh membanting koper kain lusuh milik mertuanya hingga engselnya copot, kini Syarifah Wijaya duduk bersimpuh sendirian. Rumah megah itu sudah kosong, melompong setelah disita. Kursi-kursi berlapis emas, lampu gantung kristal, hingga pajangan dinding mahal telah diangkut pergi, menyisakan gema sunyi dari suara napasnya yang tersengal-sengal. Tidak ada lagi sisa riasan mahal dari klinik elite di wajahnya. Kulitnya kini kusam, tirus, dan dipenuhi guratan stres yang mendalam. Jari jemarinya kosong tanpa kilau berlian seberat 1 karat pun. Lelaki pengacara yang dulu memujanya di atas ranjang kini mendekam di sel tahanan. Sementara pebisnis kaya yang mengatasnamakan dendam telah membuangnya seperti lap kotor. Syarifah memukul-mukul lantai marmer itu dengan telapak tangannya yang mulai memar, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang kini sebatang kara, tergilas oleh kesombongan dan rahasia busuknya sendiri. Di saat yang sama, ruang rawat rumah sakit daerah terasa begitu tenang dan khidmat. Bunyi statis dari monitor jantung perlahan stabil. Ibu Khadijah secara perlahan membuka kelopak matanya yang sayu dan bengkak. Tatapan pertamanya jatuh pada Ahmad, anak laki-laki tunggalnya.
yang setia duduk di sisi ranjang besi sambil menggenggam erat jemarinya yang kasar, penuh kapalan, dan legam akibat sisa kerja keras masa lalu di kampung halaman. Ahmad langsung mendekatkan wajahnya, mencium punggung tangan sang ibu dengan air mata yang kembali merebak. Ibu sudah sadar? Ini Ahmad, Bu. Ahmad di sini. Dengan sisa tenaga yang masih melekat di tubuh ringkihnya, Ibu Khadijah menarik sudut bibirnya, membentuk senyuman paling tulus yang menembus sisi terdalam hati Ahmad. Dia membalas remasan tangan anaknya dengan sangat pelan, lalu berbisik dengan suara parau yang amat lirih. Ahmad, anakku sing bagu, dah harta dan pangkat di dunia ini cuma titipan yang cuma numpang lewat sekilas. Tapi mulut yang tajam, hati yang sombong, dan tega menginjak sesama, itu bisa jadi kutukan nyata yang mengikat seumur hidup. Ahmad mengangguk tegap. Air matanya menetes lurus mengenai kain selimut rumah sakit. Dia tahu, kebijaksanaan ibulah yang selama ini menyelamatkan hidup mereka dari kehancuran mutlak. Krek. Pintu bangsal rawat bergeser perlahan. Sosok Syarifah Wijaya melangkah masuk dengan pakaian yang sangat lusuh, jauh dari kesan sosialita papan atas yang biasa melekat pada dirinya. Dengan rambut yang acak-acakan dan mata yang sembab, dia langsung menjatuhkan tubuhnya di atas lantai bangsal, merangkak mendekati ranjang lalu berlutut tepat di bawah kaki Ahmad. Mas Ahmad, ampun mas, demi Allah aku khilaf, jerit Syarifah dengan suara nyablak yang kini parau dan pecah oleh tangis ketakutan. Dia mencengkeram ujung celana jeans Ahmad dengan sangat kuat. Tolong cabut laporannya di kepolisian, Mas. Aku nggak mau dipenjara. Kasihan Kaila, Mak. Tolong jangan ceraikan aku. Aku janji bakal berubah. Aku bakal sujud di kaki Ibu Khadijah setiap hari, asal aku nggak dibuang ke jalanan. Ahmad mematung. Dia bahkan tidak sudi mengarahkan pandangan matanya ke bawah untuk melihat wajah perempuan yang pernah dia cintai itu. Sorot mata Ahmad lurus menatap ke depan, sedingin bongkahan es di kutub, memancarkan aura ketegasan yang mutlak tak terkira. Ahmad melepaskan cengkeraman tangan Syarifah dari kakinya secara perlahan namun penuh penekanan, seolah sedang menyingkirkan sesuatu yang amat kotor dari tubuhnya. Dia kemudian menjawab dengan nada suara yang sangat datar, tenang, namun setiap suku katanya menusuk tajam langsung ke pusat jantung Syarifah, menghancurkan sisa harapan yang perempuan itu miliki. Aku ini laki-laki, Syarifah. Aku punya otak, aku punya jaringan, dan aku punya daya juang. Aku bisa kerja siang malam dari nol lagi, memeras keringat sampai jadi darah untuk beli rumah yang 10 kali lebih mewah dan lebih megah dari rumah yang disita bank itu. Ahmad menarik napas pendek, lalu melanjutkan dengan penekanan yang bergetar hebat menahan badai emosi. Tapi asal kamu tahu, malam itu aku hampir saja kehilangan surga tertinggi di hidupku. Aku hampir kehilangan ibuku sendiri hanya karena mempertahankan perempuan macam kamu di dalam rumahku. Perempuan yang saking sombongnya sampai lupa caranya menghormati seorang ibu kandung yang melahirkan suaminya. 3 bulan setelah putusan cerai ketuk palu di pengadilan agama dan vonis bersalah dari pengadilan negeri dibacakan, Syarifah Wijaya kini hidup terlantar, menghuni sebuah kamar kos petak sempit berpintu triplex di pinggiran daerah kumuh ibu kota yang pengap. Tidak ada lagi pelayan yang berlarian memenuhi perintahnya. Setiap pagi, tangan yang dulu selalu mengandalkan perawatan manikur mahal, kini mengelupas kasar, perih, dan berbau sabun murah karena dia harus mengucek baju-baju cucian milik orang kompleks demi menyambung hidup dan membayar sisa utang gaya hidupnya yang menumpuk. Setiap malam, sebelum merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur lantai yang tipis dan berbau apek, Syarifah menyalakan ponsel lamanya yang layarnya retak 1000. Dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang kusam, dia selalu menonton ulang rekaman video saat dirinya dengan angkuh membanting koper kain milik Ibu Khadijah di lantai marmer. Penyesalan yang terlambat itu kini menjelma menjadi api yang membakar dadanya setiap detik, setiap tarikan napas. Dan untuk pertama kalinya dalam sisa hidupnya yang berantakan, Syarifah akhirnya menyadari sebuah kebenaran hakiki, bahwa orang yang paling miskin, paling hina dan paling menderita di atas muka bumi ini bukanlah orang kampung yang berbaju kumal dan berpenyakitan, tapi adalah orang yang hatinya kosong
melongpong dari rasa hormat dan adab, meski dulunya dia sempat tidur di atas tumpukan emas. Sahabat, sebuah koper bisa saja usung dan lusuh, tapi rida seorang ibu di dalamnya tetap menjadi kunci langit yang menuntun megahnya takdir kita. Jangan pernah menukar surga sejatimu dengan kilau dunia yang hanya titipan sementara. Karena sedalam apapun lubang pengkhianatan yang digali manusia, hukum alam dan karma Tuhan tidak pernah salah mengetuk pintu pemiliknya. Mari bersihkan hati, muliakan orang tua, dan bangun kehidupan yang penuh berkah. Ambil hikmahnya, cerahkan harimu. Untuk kisah-kisah penuh inspirasi, drama kehidupan yang mendalam, dan edukasi moral yang menyentuh relung jiwa, bergabunglah bersama keluarga besar kami. Ketuk tombol subscribe sekarang di channel Mama Isna ini. Mari bertumbuh bersama dalam kebaikan dan pencerahan hidup.